Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Fajr bersama Al-Ustaz Abdul Qadir Syadili Hafidahullah. Itu surah Al-Fajr, demi fajar ya. Tadi tidak diartikan demi waktu fajar, soalnya banyak pendapat yang dimaksud fajar itu apa. Demi fajar gitu ya. Sebentar, tentang membaca surah Al-Fajr di dalam sholat ini dulu ya. Kembali lagi hadis kemarin yang tentang sahabat Mu'ad gitu ya, yang baca sholat panjang-panjang. Ada cerita ini, ada cerita dari Abu Soleh, dari Jabir mengatakan, sholat Mu'ad sholatan. Apa? Waktu itu sahabat Mu'ad sholat, maksudnya menjadi imam. Faja'a rajulun, lalu datang seseorang, fasholla ma'ahu, lalu rajul itu sholat bersama Mu'ad. Fatawwala, ternyata sahabat Mu'ad itu sholatnya dia panjangkan, lalu orang itu mufaraqah gitu ya. Fasholla fi nahiyatil masjid summan sorofa. Nah, jangan-jangan makmum kita itu begitu, imamnya panjang gitu, langsung mufaraqah, sholat sendiri di pojokan. Terus fabalagha dzalika Mu'ad ya, maka disampaikan hal itu kepada fabulligha ya, disampaikan bulligha dzalika Mu'ad, maka disampaikan hal itu kepada Mu'ad. Mu'ad, tadi ada orang datang jamaah engkau, tapi dia itu mufaraqah sholat sendiri di pojok, dilaporkan kepada imamnya ya, siapa? Mu'ad bin Jabal. Maka kata dia, munafik. Oh, dia itu munafik, kata sahabat Mu'ad, dituduh munafik, orang yang sholat tidak mau panjang, mufaraqah sholat di pojok gitu. Kata Mu'ad apa? Munafik. Maka fadzakara dzalika li Rasulillah ya. Terus maka dia menceritakan itu kepada Rasulullah ya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah fasal al-fata, lalu Rasulullah tanya kepada pemuda itu, maka pemuda, kenapa kamu tadi kok mufaraqah sholat sendiri di pojok gitu ya. Maka wahai Rasulullah, jitu usolli ma'ahu, saya itu sebenarnya mau datang mau sholat bersama dia. Fatawwala alayya, dia itu manjangkan. Fansoroftu, ya sudah, saya apa, memisahkan diri. Wasolla itu fi nahiyatil masjid, lalu saya sholat di pojoknya masjid. Terus fa'alaftu naqati, lalu saya memberi makan ontaku. Wong saya itu keburu ngasih makan ontaku, lah kok panjang ya. Maka Rasulullah yang disalahkan siapa? Mu'ad. Kata Nabi, Mu'ad, afattan ya Mu'ad, apakah kamu itu penebar fitnah? Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la, kenapa kamu tidak baca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal fajri wal laili idza, itu sudah cukup, kenapa harus panjang ya gini. Cuma kalau orang sekarang kadang kebangetan gitu ya, gitu. Sabihis itu terlalu panjang Mas ya. Ya buyar enggak maunya cuma al-kafirun sama al-ikhlas. Ingat. Padahal kata Nabi ya minimal pendek ini sudah cukup ini ya, gitu. Masih kurang pendek, kebangetan tadi. Demi fajar, fajar itu maksudnya apa? Ada pendapat waktu fajar, ada pendapat sholat fajar itu. Demi malam yang 10, malam ini termasuk sesuatu yang besar, makanya Allah jadikan sumpah. Malam 10 maksudnya apa? Satu pendapat yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada hadis, ma min ayyamin, apa? Tidak ada hari, al-amalus soleh, amal soleh, ahabbu ilallahi fihinna, yang lebih dicintai oleh Allah padanya, pada hari itu, min hadhil ayyam, daripada hari ini. Tidak ada amal soleh yang dilakukan orang yang lebih dicintai oleh Allah daripada yang dilakukan pada hari ini. Mana? Yakni
Asyru Dzulhijjah 10. Jadi di situ diperintahkan banyak-banyak amal soleh. Dikatakan tidak, amal itu akan sangat dicintai oleh Allah. Biasanya tidak sodako gitu ya. Biasanya tidak qobliyah ba'diyah. Biasanya baca Quran berapa? 1 juz, 5 juz gitu ya. Sampai mereka bilang, wahai Nabi, masa itu lebih dicintai? Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk lebih dicintai daripada jihad? Beliau mengatakan, termasuk lebih Allah cintai amal di hari itu daripada jihad di jalan Allah. Ada yang membandingi, kecuali kalau ada orang keluar dengan dirinya, dengan hartanya untuk perang, lalu dia tidak pulang membawa sesuatu pun. Itu yang bisa menandingi. Paham ya? Berarti kalau kita bisa beramal di bulan-bulan itu, kita tuh lebih sebanding dengan orang yang berjihad dengan jiwa kita, kita pulang tinggal nama. Nah itu pahalanya kalau orang melakukan amal di malam-malam atau di hari-hari 10 Dzulhijjah. Itu pendapat pertama. Walayalin ashrin, pendapat pertama Pak, yaitu malam-malam pada 10 Dzulhijjah. Kalau ini innal asyra asyrul adha, ya sama ya. Yang dimaksud 10 itu ya Pak, 10 yaitu Idul Adha ya tadi itu ya. Gitu. Nanti kan tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 itu menyembelih korban. Wal witru yaumu Arafah ya. Wasyaf'u yauman nahar. Jadi wasyaf'i wal watar ya. Ganjil itu hari Arafah. Kenapa? Yaitu karena tanggal 9. Syaf' itu hari nahar, yaitu tanggal 10. Ada juga pendapat itu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Gitu. Ada juga pendapat 10 awal bulan Muharram. Ya, banyak pendapat. Walayalin ashrin, demi malam yang 10. Wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Nah, ini juga pendapat ya. Pendapat pertama tadi apa? Asyafu itu tanggal 10 Dzulhijjah ya, nahar. Watar itu 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Pendapat. Ada juga pendapat itu apa? Yaitu sholat kita ya. Sholat kita ada yang genap, ada yang ganjil. Gitu. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, al-asyaf itu makhluk, al-watar itu Allah ya. Makhluk itu genap karena semua makhluk itu berpasang-pasangan. Kalau Allah satu ya. Maka dulu masih ingat ya, kenapa semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan genap? Adalah untuk membedakan Allah yang tidak membutuhkan pasangan, supaya beda antara makhluk. Ada juga pendapat yang lain apa? Yaitu bilangan itu ada yang genap, ada yang ganjil. Itu semua termasuk keagungan Allah, sehingga Allah jadikan sebagai sumpah. Demi malam ketika dia telah berlalu, maksudnya menjelang subuh. Adakah pada demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang mempunyai akal? Gitu ya. Itu artinya itu sesuatu yang besar, keagungannya besar, keberkahannya besar, sehingga layak untuk dibuat sumpah. Paham ya? Gitu. Bagi siapa? Bagi orang yang punyai akal, berarti orang yang memikirkan kebesaran yang Allah ciptakan. Jadi semua itu adalah besar sehingga layak dijadikan sumpah oleh Allah, tetapi itu hanya bagi orang yang mempunyai hijrin. Hijrin itu sebenarnya penghalang, mempunyai penghalang. Tadi kalau hijrinnya apa namanya, Sayyidah Aisyah ya, itu pangkuan gitu ya, kepangkuan, penghalang. Jadi hijrun itu artinya sebetulnya penghalang. Orang yang punya penghalang, loh kenapa penghalang kok diartikan akal? Sama, di hijrin sama dengan ulin nuha, ada ya. Nuha kan artinya
orang yang punya akal sama. Apa? Akal itu bisa menghalangi orang untuk berbuat yang tidak baik. Paham ya? Maka akal disebut hijir, penghalang. Atau nuha, uli nuha. Nuha itu kan larangan. Jadi misalnya nafsunya, saya itu ingin begini, ingin kepingin. Tapi kalau saya begini, nanti bisa begini, nanti bisa begini. Oh, kalau itu tidak jadi, gitu ya. Nah, itu berarti dia dihalangi oleh akalnya. Maka akal disebut hijr. Ya, maka dulu masih ingat ya, otak yang Allah berikan kepada kita itu ada namanya fungsi kontrol. Ini ya, fungsi kontrol. Ada fungsi merekam, itu akal. Akal itu fungsi rekam untuk apa? Untuk mengikat. Akal itu kan mengikat, ya. Untuk mengikat apa yang dilihat, didengar, dirasa itu diikat, dihafal. Kalau kontrol mau berbuat sesuatu tidak jadi, namanya ulinuha atau hijrin, fungsi kontrol, fungsi rekam. Ada lagi fungsi analisa, apa? Yaitu ulil albab, ya. Lub itu intisari, ya. Sehingga ketika mendapatkan sesuatu, dilihat, dirasa, didengar, di apa namanya? Dianalisa di dalam akalnya, terus menghasilkan suatu kesimpulan, ya. Itu termasuk hebatnya akal yang Allah berikan kepada kita. Nanti kalau ditanya begitu ya jawabnya, kenapa di hijrin kok dikatakan akal? Orang yang punya akal. Padahal hijrin itu artinya halang itu. Makanya ada hijir Ismail, gitu ya. Tuh, kenapa? Untuk menghalangi orang kalau tawaf supaya tidak nempel di dinding Ka'bah. Yang rukun apa? Rukun Syami apa Yamani gitu ya. Itu supaya orang tidak boleh. Makanya kalau ada orang tawaf lah kok masuk di situ, maka tawafnya tidak sah, disebut hijir, ya, untuk menghalangi orang supaya tidak nempel ke dinding Ka'bah. Itu kamar juga diartikan hijir, ya, hujurah. Itu juga untuk menghalangi orang dari privasinya seseorang itu biar terjaga. Jadi gitu. Terus berikutnya, apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhan engkau memperlakukan terhadap kaum Ad, ya, wahai Rasulullah, dan juga bagi umatnya. Kenapa kalian berani mengingkari, wahai orang-orang kafir, gitu ya. Gitu terhadap kebenaran yang Allah sampaikan. Apa engkau tidak lihat bagaimana Tuhan engkau memperlakukan kaum Ad, yaitu kaum Iram yang mempunyai tiang. Iram ini ada pendapat nama lain dari Ad, ya. Ada pendapat ini ibu kotanya kaum Ad, yaitu negeri atau kota Iram. Tadi kita kan yaitu kaum Iram, berarti nama lain, ya. Yang mempunyai tiang. Yang mempunyai tiang itu ada pendapat karena mereka itu orangnya tinggi-tinggi seperti tiang, gitu ya. Ada juga kaul mengatakan mereka itu punya tenda yang besar-besar, yang sangat tinggi dari bulu yang ditegakkan dengan tiang. Tidak ada di negeri-negeri lain yang bangunan atau tenda seperti itu, gitu ya. Tapi jadi dua pendapat. Mempunyai tiang artinya mereka tinggi seperti tiang, atau mempunyai tenda-tenda yang ditegakkan dengan tiang yang tinggi-tinggi. Tapi kalau pendapat ini, kana rajul minhum ya'ti 'ala sakhrah fayahmiluha 'alal hayy, gitu ya. Fayuhlikuhum, apa? Seseorang di antara mereka, ini orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, ya, bisa mendatangi batu besar lalu dibawa, ditimpakan kepada suatu kaum, langsung membinasakan mereka. Jadi ini pendapat ini berarti punya tiang, artinya mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Itu berarti Allah kasih kenikmatan seperti itu kepada mereka, tetapi mereka tidak syukur. Yang tidak diciptakan sepertinya di negeri-negeri lain. Nah, kata-kata lam yukhlaq misluha fil bilad ini, maka pendapat yang lebih kuat bukan mereka tinggi-tinggi seperti tiang, tetapi tenda yang mereka buat tadi ya, tenda yang mewah, yang tinggi-tinggi, yang ditegakkan dengan tiang-tiang. Tidak ada di negeri-negeri lain tenda-tenda yang seperti itu. Andaikan tiang itu maksudnya mereka setinggi tiang, niscaya alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad, tidak diciptakan seperti dia di negeri-negeri. Oh, kebalik. Jadi kata-kata yang yukhlaq ini menguatkan pendapat yang pertama malahan, gitu ya. Jadi gitu. Yang tinggi itu maksudnya apa?
mereka orangnya tinggi-tinggi, besar-besar seperti tiang. Karena Allah mengatakan lam yukhlaq, tidak diciptakan. Andaikan yang dimaksudnya itu tenda-tenda yang tinggi-tinggi yang ditegakkan dengan tiang tadi, niscaya bukan lam yukhlaq, tetapi apa? Lam yusna, misalnya gitu ya, tidak dibuat. Gitu. Jadi dua pendapat kalau ditanya zatil imad, maksudnya bisa mereka itu tinggi-tinggi seperti tiang, atau mereka punya tenda-tenda yang sangat tinggi yang ditegakkan dengan tiang. Tetapi kalau kelanjutan ayat ini menguatkan pendapat yang pertama. Terus berikutnya, dan kaum Samud yang mereka bisa membelah batu besar di lembah, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Ini juga pendapat. Ada pendapat Fir'aun punya pasak, punya pasukan yang kuat, ya, bala tentara. Ada pendapat dia itu suka menghukum orang pakai pasak. Jadi orang yang pertama kali menghukum orang pakai salib itu, kayu salib itu adalah Fir'aun. Jadi kalau dianggap penjahat besar, maka disalib oleh Fir'aun. Ya, gitu. Terus salibnya itu ditegakkan dengan pasak-pasak. Maka dikatakan Fir'aun yang mempunyai pasak. Nah, orang Bani Israel itu lama tinggal di Mesir, sehingga meniru Fir'aun, gitu ya. Kalau benci sama orang, maka orangnya disalib. Termasuk Nabi Isa itu kan mereka benci, gitu ya. Walaupun diselamatkan, tapi orang yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa itu mereka salib. Itu saking bencinya mereka kepada orang itu. Terus, yaitu orang-orang yang melampaui batas di negeri-negeri. Tadi kaum Ad, kaum Samud, termasuk Fir'aun. Maka mereka memperbanyak kerusakan padanya. Maka Allah curahkan kepada Tuhan, engkau curahkan kepada mereka jemati siksa. Jadi intinya apa? Setiap kedurhakaan itu pasti akan menghasilkan siksa, gitu ya. Makanya kita bersyukur kalau kita ditakdirkan bisa berbuat baik, mesti ada kebaikan yang akan kita dapatkan, diniati atau tidak, ya. Tapi susahlah kita kalau melakukan suatu keburukan, pasti di belakang ada keburukan yang akan kita dapatkan. Ya, cuma dulu keterangannya, kebaikan dan keburukan itu akan berdampak kebaikan pula atau keburukan berupa siksa kalau dilakukan secara istiqomah. Kalau tidak istiqomah, enggak, gitu ya. Berbuat buruk apa disesali, ditobati, gitu ya, enggak akan jadi, ya. Terus melakukan, kalau enggak pernah ditobati terus saja sampai istiqomah, sampai bertahun-tahun, itu nanti akan dia dapatkan. Sesungguhnya Tuhan engkau sungguh berada pada pengintaian. Artinya kita itu selalu diintai oleh Allah. Makanya kita itu tidak pernah aman, ya. Diawasi terus, diintai terus. Begitu kita melakukan kesalahan, Allah juga lihat. Allah bisa siksa kita saat itu juga, ya. Maka ini ada satu riwayat, ya, gitu, dari Mu'ad bin Jabal mengatakan, itu qala Rasulullah pernah bilang kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, innal mu'min ladal haqqi asirun. Apa? Hei Mu'ad, orang mukmin itu di hadapan Allah adalah seperti tawanan, ya. Jadi kita itu merasa saya itu tawanannya Allah, maka berperilakulah yang disenangi oleh Allah. Ya Mu'ad, innal mu'min apa? La yaskunu rawuhu wa la ya'manu, la yaskunu rawahu wa la ya'manu ittirabahu hatta apa? Hatta yukhallifa jisra jahannam khalfa dhahri, ya. Wahai Mu'ad, orang mukmin itu ketakutannya tidak bisa tenang dari ketakutannya, tidak merasa aman dari kegelisahannya sampai dia itu apa? Membelakangi jembatan neraka jahanam di belakang punggungnya. Paham, ya? Jadi orang mukmin itu tidak boleh merasa tenang sebelum dia selamat melewati sirat di neraka, jembatan di neraka jahanam, gitu. Ya Mu'ad, innal mu'min qayyiduhu al-Qur'an, ya. Qayyadahul Qur'an angkasirin min syahwatihi. Orang mukmin itu diikat oleh Quran dari kebanyakan keinginannya. Ingin ini, ingin itu, Qurannya melarang, tidak jadi, ya. Wa an ayyuhlaka fiha, dan dia
diikat oleh Quran supaya tidak dibinasakan karena hawa nafsunya itu. Wa huwa biidznillah, dia adalah dengan seizin Allah. Maka orang mukmin itu fal Qur'anu dalilu, Quran adalah apa? Quran itu, orang mukmin itu Quran adalah petunjuknya. Berarti harus paham Quran. Wal khaufu apa? Mahajjatuh apa? Takut adalah argumentasinya, hujahnya. Wasyauqu matiyatuh, rindu adalah kendaraannya. Wassalatu kahfuhu, salat adalah goa perlindungannya. Wassaumu junnatuh, puasa adalah perisainya. Wassodaqatu fikaku apa? Sodakoh adalah pembebasannya, maksudnya pembebasan dari api neraka. Wassidaku amiruh, kejujuran adalah pemimpinnya. Wal haya'u waziruh apa? Rasa malu adalah pembantunya, gitu. Wa rabbuhu azza wajal min waridan kakulu bil mirsad, sedangkan Allah selalu mengintai dia dalam keadaan seperti itu. Jadi kita itu selalu diintai. Inna rabbaka labil mirsad. Termasuk begini sedang diintai, ya, diawasi, ya. Oh, ini hamba-hambaku yang datang, gitu ya. Termasuk ini hambaku yang ngantuk, diintai. Ini yang tidak ngantuk diintai semua, kelihatan dari atas, gitu ya. Nah, dari atas dari mana Allah? Jadi kemana? Atau yang ini mikirkan yang lain, ingat apa? Semua diintai, ya. Tetapi manusia itu tidak merasa itu, tetapi apa? Disibukkan oleh kecintaannya kepada dunia. Paham ya? Memikirkan kepentingan dunianya, tidak merenungkan bahwa dia sedang diintai oleh Allah. Makanya ini apa? Adapun manusia itu ketika Tuhannya mengujinya, maka Allah memuliakannya, memberi nikmat padanya, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Kan gitu ya? Kalau kita dikasih uang banyak, kemewahan, harta, dimuliakan, oh aku dimuliakan oleh Tuhanku. Itu manusia, ya. Tetapi ketika Allah uji, dikasih kesempitan rezeki, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Jadi ukuran mulia ini itu apa? Harta dunia, gitu. Maka dibantah. Jangan begitu wahai manusia, ya. Kemuliaan, kehinaan itu bukan berdasarkan harta, tetapi apa? Tetapi ketaatan seorang hamba kepada Allah, ya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ditakdirkan kaya, ya, rumah ada, gaji banyak, siapa lagi, penghasilan lumayan, kendaraan ada, gitu ya, gitu. Terus orang itu rajin jamaah, ya, rajin mencari ilmu, banyak sedekah, berarti orang itu orang dicintai Allah. Paham ya? Soalnya orang kaya yang begitu, kalau dia miskin belum tentu, ya. Kalau dia miskin mungkin sibuk kerja, ya, gitu. Mungkin dulu ketika kaya dia hadir majelis, sekarang jadi miskin di pasar jual sayur, kan mungkin juga gitu. Atau jadi apa gitu, jadi tukang parkir barangkali, naudzubillah min dzalik, kan gitu. Jadi orang kaya kok begitu, berarti orang kaya yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Soalnya kalau dia miskin belum tentu. Atau kebalikan, dia miskin rajin cari ilmu, istiqomah jamaah, walaupun sedikit juga bisa sedekah, istiqomah, gitu ya. Kalau dia kaya belum tentu seperti itu. Paham ya? Gitu. Makanya ada diskusi apa? Allah berfirman, ada di antara hamba-hambaku tidak ada baik baginya kecuali kaya. Kalau aku jadikan dia miskin, aku rusak agamanya, ya. Ada hamba-hambaku yang kebaikan baginya adalah miskin. Kalau aku buat kaya, dia akan buruk agamanya. Makanya kalau kita itu kaya kok istiqomah, tak berarti baik, ini ya. Miskin istiqomah tak berarti baik. Paham ya? Gitu. Lah yang kasihan tuh orang kaya yang tidak pernah sholat, ya, tidak pernah hasil masjid ilmu jamaah apalagi, gitu ya. Terus berarti orang tuh kaya tuh buruk, tapi Allah buat kaya. Itu naudzubillah min dzalik, ya. Yang buruk lagi apa? Miskin jadi copet, jadi preman, gitu ya. Tidak pernah sholat, banyak tatonya, misalnya, gitu ya. Andaikan dia kaya belum tentu seperti itu. Berarti miskin itu jelek, tapi Allah buat dia, itu yang mengerikan, ya. Makanya apapun keadaan kita, tidak penting mau kaya mau miskin, terserah Allah. Yang penting istiqomah dalam ketaatan. Tapi kebanyakan orang menganggap apa?
Kalau dikasih harta banyak katanya dimuliakan, sedikit katanya dihinakan. Jangan begitu wahai manusia, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Itu yang kamu mendapatkan keburukan dari Allah. Keburukan dalam bentuk apa? Kaya tapi jauh dari agama, atau miskin tapi jauh dari agama. Di antara sebabnya apa? Yaitu karena dia tidak memuliakan anak yatim. Berarti tidak memuliakan anak yatim itu bisa malati, ya, malati kualat. Kualatnya itu bukan kualat di dunia, kualat di akhirat, ya. Artinya Allah berikan kepada kita yang jelek, gitu ya. Dikasih kaya, walaupun dia kaya itu tambah jauh dari agama. Dikasih miskin, walaupun tambah jadi penjahat. Itu diantaranya mungkin ya orang itu pernah berbuat buruk kepada anak yatim. Ini ada hadis, khairu baitin, apa? Sebaik-baik rumah fil muslimin, pada kaum muslimin adalah baitun, satu rumah, fihi yatimun, apa? Di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan baik kepadanya. Sebaik-baik rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara baik, gitu ya. Gitu. Makanya ya bagi yang belum punya anak itu ya, alhamdulillah Allah tidak kasih anak, ya. Kalau saya ngasuh anak yatim, tidak ada yang iri, gitu ya. Tidak ada yang cemburu akhirnya ngasuh anak yatim. Berapa? Dia itu kan ingin punya anak 10, ya, tapi tidak keturutan, ditakdirkan tidak punya anak, akhirnya ngasuh anak yatim 10, ya. 10 di rumahnya, terus apa? Diperlakukan baik, maka jadilah rumah itu rumah yang terbaik. Seburuk-buruk rumah, apa? Rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan buruk. Terus Nabi mengatakan apa? Dengan beliau Isa dengan jari-jarinya, beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Begini, saya dan orang yang menanggung mengasuh anak yatim seperti dua jari ini di surga. Jajar dengan Nabi, gitu ya. Tetapi kalian tidak menyantuni, tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, gitu. Nah, di Malang ini sudah banyak ya, ini sudah banyak kotak-kotak gratis. Oh, di sini ada ya, boleh nggak? Itu kotak-kotak gratis. Kalau hari Jumat ya Pak, berkah Jumat itu termasuk memberi makan kepada orang miskin. Kalian memakan harta warisan dengan makan yang mencampur aduk. Baginya tidak cocok dengan hukum waris. Dia ngambil banyak, ya memang dia dapat bagian di situ, tapi ada bagian orang lain yang ikut dia ambil, dimakan sama-sama, mencampur adukkan, gitu ya, gitu. Padahal kalau ada orang dolim di dalam masalah warisan, itu sebetulnya yang rugi orang itu sendiri, gitu ya. Ada orang-orang sering bilang begini, harta warisan itu tidak berkah katanya, gitu ya, cepat habis, gitu. Katanya begitu. Sebetulnya bukan tidak berkah, cuma gara-gara baginya tidak cocok dengan hukum waris. Makanya tambah bangkrut, sampai hartanya dia sendiri ikut bangkrut gara-gara makan harta warisan secara tidak adil. Paham ya? Tapi kalau harta warisan itu dibagi adil, malah berkah, ya. Malah bisa dijadikan modal usaha, gitu, bisa berkah, gampang berkembang kalau dia mendapatkannya secara syar'i, dibagi menurut hukum waris. Kenapa? Karena yang menentukan bagiannya adalah Allah. Dia senang, mau banyak mau sedikit saya dapat bagian dari Allah, itu akan tambah berkah, gitu ya. Terus berikutnya, dan kalian cinta harta dengan cinta yang berlebihan. Berarti cinta harta boleh enggak? Ya, kalau enggak boleh ya enggak cari, ya. Nanti dapat dibuang. Tapi tidak boleh cinta yang sekedarnya saja. Cintanya gimana? Cintanya ke Allah. Cintanya ke Allah, harta itu senang dapat untuk ibadah, itu saja. Senang bisa sedekah, senang bisa apalagi ngasih makan anak istri, senang cuma itu saja. Bukan senang di eman-eman, ya, sampai terbayang-bayang, sampai mimpi, itu enggak. Gitu.
sampai ngerampas-ngerampas, sampai yang haram, itu berarti berlebih-lebihan. Sekedar senang untuk dijadikan sebagai modal ibadah. Itu. Lah cinta yang sebetulnya di mana? Dia itu ke Allah, ya. Makanya doanya orang soleh gimana? Ya Allah, jadikan hartaku itu di tanganku, tetapi jangan di hatiku. Di tangannya banyak harta, punya apa-apa, tapi di hatinya yang ada Allah, gitu ya. Gitu, hilang ya enggak apa-apa, enggak usah marah-marah, gitu ya. Kenapa? Yang penting sudah dijaga, gitu ya. Sudah dikunci, sudah digembok. Nanti enggak disalahkan oleh Allah, enggak usah susah. Jadi orang mukmin itu pantangan susah mikirkan harta, pantangan bertengkar untuk cuma masalah harta, pantangan satru sama saudara cuma masalah warisan, gitu ya. Itu pantangan, ya. Gitu. Yang di hatinya cuma ada Allah. Memang dia punya apa-apa. Imam Ghazali itu kaya raya, ya. Tetapi kata beliau, semua harta saya kamu ambil kalau mau, silakan. Punya apa-apa tapi tidak masuk hati. Jangan begitu, ya. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dan Tuhan engkau bersama para malaikat telah datang, sambil malaikat itu berbaris-baris, ya. Dan pada hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Pada hari itu baru orang ingat, ya. Kenapa dulu saya mikir harta terus tidak siap mempersiapkan kehidupan saya di akhirat, tapi bagaimana baginya ingat itu? Artinya apa manfaatnya ingat baru dalam keadaan seperti itu? Mereka akan ingat kezaliman mereka di saat ingat itu sudah tidak ada manfaatnya, gitu. Maka di sana mereka mengandai-andai. Dia mengatakan, andaikan seandainya dulu aku bekerja untuk kehidupanku, gitu ya. Jadi untuk kehidupan itu maksudnya apa? Kehidupan akhirat itu berarti hakikat kehidupan adalah kehidupan akhiratnya. Ini sekarang ini proses untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, gitu. Makanya bayi itu ya, bayi ketika walaupun dia ada di rahim, dia bisa gerak-gerak, bisa muter-muter, gitu ya. Nah, mestinya bayi itu meyakini bukan di sini kehidupan, ya. Kehidupan itu nanti di dunia. Orang dunia meyakini bukan di sini kehidupan itu adalah di akhirat. Berarti kehidupan sekarang itu bukan tujuan, berarti kehidupan sekarang itu proses untuk mendapatkan kesuksesan pada kehidupan yang sebenarnya. Berarti orang di dunia ya berjuang bukan untuk cari dunia, ya. Kadang orang berjuang untuk cari dunia, berjuang supaya sukses di dunia tadi, supaya kaya, supaya makmur, supaya itu berjuang dunia, ya. Jadi prosesnya berhenti di situ. Padahal ini cuma proses, hakikat kehidupan adalah. Berarti gimana? Maka kita harus memastikan, karena kehidupan ini proses, maka setiap apapun yang kita upayakan adalah untuk mendapatkan hasil di akhirat. Mereka mengatakan, andaikan dulu aku bekerja untuk kehidupanku. Yang mengatakan begini semua orang, ya. Karena di akhirat nanti itu tidak ada orang puas dengan amalnya, gitu. Yang amalnya banyak pun kurang. Padahal masih banyak celah-celah yang bisa dia manfaatkan, bisa menghasilkan pahala, tapi tidak dia lakukan. Apalagi yang amalnya sedikit, tambah nelongso, ya. Makanya kadang ada bapak ibu diam ngelamun gini, gitu. Padahal kalau baca sholawat sudah dapat berapa, gitu, pahalanya. Kalau baca tasbih baca berapa, tapi ngelamun gini. Terus nanti ingat hidup dulu, kenapa saya dulu bodohnya saya, gitu ya. Kok diam gitu, kenapa dulu tidak baca sholawat, tidak baca tasbih, kenapa, gitu ya. Terus dia nonton TV berapa, gitu. Dia orang yang amalnya banyak pun merasa kurang, nangis-nangis, ya, sampai ngelusuh-ngelusuh saking menderitanya. Apalagi orang yang amalnya sedikit, tidak. Maka ada riwayat, ya, ada riwayat ini kita lihat. Ini dari Qala, beliau mengatakan, lau anna abdan, andaikan di waktu itu ada seorang hamba itu hurra ala wajhihi min yaumi wulidah, ya, ila hayyamuta haraman fi taatillah. Andaikan ada orang yang wajahnya tersungkur itu maksudnya lahir, kan bacanya keluar dulu. Andaikan sejak lahir sampai dia tua, sampai mati dalam ketaatan,
taat terus sampai mati, ya. Niscaya dia akan meremehkan amalnya itu pada hari kiamat. Betapa amal saya cuma segitu katanya gitu ya. Padahal dia full ketaatan. Dia akan meremehkan, akan kurang dengan amalnya. Walawat da'anahu rudda ila dunia. Dia ingin kalau dikembalikan ke dunia supaya bisa menambah pahala. Itu orang yang full. Tidak ada maksiat sama sekali, tidak ada nganggur-nganggur, semua berbuah pahala. Apalagi gitu ya. Apalagi yang banyak kesempatan dia tidak manfaatkan, gitu ya. Itu nanti akan nangis-nangis di sana, gitu ya. Orang yang amalnya banyak begitu, apalagi yang amalnya sedikit. Makanya hari kiamat itu diantara namanya disebut Yaumul Hasrah, ya, hari penyesalan. Semua orang menyesal. Setaat-taat orang tuh mesti ada yang kelewatan, gitu ya, mesti ada. Sebetulnya saya waktu itu bisa dapat pahala begini, tapi tidak saya lakukan. Sebenarnya kesempatan itu ada pahala begini, tapi tidak saya. Jangankan di dunia aja ya, di dunia orang punya orang tua. Misalnya kayak dulu keandaikan saya bisa begini ke orang tua, betapa pahala saya. Tapi orang tuanya sudah meninggal, itu di dunia karena sudah begitu, ya. Apalagi di akhirat. Kadang orang pulang haji gitu ya, pulang haji mesti ada yang kurang ya. Kenapa kemarin kok tidak begini, tidak begini mesti. Itu masih di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya pelajarannya berarti apa? Mumpung kita masih di dunia, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan sekecil apapun untuk bisa beramal soleh ya. Ketika kita sudah lihat fadilahnya nanti di akhirat, ketika ada kesempatan kita tidak memanfaatkan, kita nanti akan sangat menyesal. Dia mengatakan, wahai seandainya aku bekerja untuk kehidupanku. Maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Ya, jadi sehebat-hebat orang menyiksa itu tidak sehebat siksaan yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia orang tidak bisa nyiksa hebat. Nanti kalau siksanya hebat sekali ya mati, ya. Mati ya sudah tidak tersiksa dia, kan ya. Gitu. Tapi di akhirat siksanya luar biasa, tapi tidak bisa mati. Sehingga tidak seorang pun yang bisa menyiksa seperti siksaannya. Padahal dulu banyak kesempatan berbuat baik, tapi tidak dia lakukan, gitu ya. Nangisnya gimana, nolongsonya gitu ya. Kalau memang tidak ada kemungkinan, tidak ada kemampuan kan, tidak terlalu menyesal. Kemampuan ada, kesempatan ada, tapi tidak dia lakukan. Malah nasibnya jelek di sana. Padahal kalau andaikan saya dulu, andaikan sambil nolongso, sambil nangis ya. Pada hari itu tidak seorang pun bisa mengikat seperti ikatannya. Jadi ikat yang kuat oleh malaikat zamannya. Itu bagi orang-orang yang apa tadi? Tidak sungguh-sungguh memanfaatkan dunianya untuk kepentingan akhirat. Jadi kita yakini apa? Pokoknya dunia itu untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Semua harus kita boyong, kita niatkan untuk kepentingan. Jadi dunia untuk dunia tidak ada. Ya. Dunia untuk apa? Untuk akhirat. Kita amal apapun kita niatkan untuk akhirat. Jangankan amal-amal yang masyru', yang wajib, yang sunnah, yang mubah pun diniatkan untuk akhirat. Gitu ya. Gitu. Mubah bisa ya untuk akhirat. Istirahat misalnya, capek, kerja capek, istirahat. Kalau niat dunia apa? Biar sehat badannya, biar apa lagi? Biar nyaman, ya, biar tidak lesu, gitu ya. Makanya istirahat itu dunia. Kalau niat akhirat gimana? Niat akhirat, istirahat itu bisa diniati akhirat, ya, dapat pahala apa? Allah memberi saya capek, ini berarti aku disuruh istirahat. Jadi ya, istirahat itu diniati taat kepada Allah, punya pahala akhirat, gitu ya. Itu mubah pun bisa diniatkan untuk kepentingan akhirat. Kalau orang itu tenangnya untuk Allah saja, maka disebutlah dia itu jiwa yang mutmainnah. Jadi jiwa yang mutmainnah itu apa? Jiwa yang tentram bersama Allah. Gitu. Tidak dapat uang, tidak apa-apa, yang penting bisa ibadah, ya, bisa dapat pahala, gitu. Tidak apa misalnya, tidak senang, tidak apa-apa, yang penting tidak terjerumus maksiat, gitu ya. Jadi tentramnya itu bersama Allah. Dia senang kalau bisa ibadah kepada Allah, bisa meningkatkan ketaatan. Senangnya itu aja. Kalau melakukan apa-apa karena Allah, ya. Yang diharap-harapkan cuma Allah. Tujuan hidupnya
Allah, gitu ya. Cita-citanya menjadi kekasih Allah. Jadi itu saja tenangnya cuma kepada Allah, itu disebut jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini dapat apa? Berarti nanti yang disambut ketika kita mati itu apanya? Jiwanya. Berarti kita itu siapa? Kita itu ya jiwa kita, nafas kita. Lah nafas kita itu termasuk jiwa yang tenang apa? Enggak, gitu ya. Gitu. Biasanya kalau orang bisa ibadah biasa-biasa ya, bisa hadir di majelis ilmu, padahal rumahnya jauh. Kok bisa ya? Itu biasa-biasa, enggak senang ya. Tapi begitu dapat uang 5 miliar itu senang. Gitu. Berarti tenangnya apa? Tenangnya itu uang, bukan Allah ya, gitu. Paham ya? Gitu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah itu. Jadi orang yang jiwanya tenang apa? Yaitu hatinya tenang ketika mengingat Allah. Gitu. Kalau orang itu sudah mutmainnah jiwanya, maka nanti dipanggil, hei orang jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau, ya. Kepangkuan mendekat kepada Tuhan engkau, datang kepada Tuhan engkau dalam keadaan puas, ya, dalam keadaan ridho terhadap apa yang Allah berikan dan diridhoi oleh Allah. Ini diriwayatkan, dikatakan 2 kali, ketika orang itu meninggal dan ketika orang itu bangkit dari kubur. Itu. Makanya mereka itu senyum, ya, rata-rata orang-orang soleh itu meninggalnya senyum. Ada riwayat ketika membaca ayat ini, gitu ya, terus ayat turun, sedangkan Abu Bakar duduk, ya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'ahsana hadza, ya, alangkah baiknya keadaan seperti itu. Pas dia meninggal dipanggil oleh Allah, maka Nabi mengatakan apa? Ama innahu sayuqau laka hadza. Wahai Abu Bakar, jangan khawatir, ucapan seperti ini akan dikatakan kepada, sudah dijamin oleh Nabi, saking enaknya, gitu ya. Jadi ucapan seperti ini akan dikatakan kepada engkau, gitu. Jadi dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Sama ini ya, gitu. Ini dikatakan, ama innal malaka sayakulaka hadza indal maut. Ini juga Nabi katakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, jangan khawatir, malaikat akan mengatakan perkataannya kepadamu ketika kematian engkau. Itu enaknya seorang sahabat masih hidup, sudah dipastikan, dijamin bahwa kalau meninggal akan dikatakan oleh malaikat seperti itu. Kalau kita tidak tahu, ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Ya berdoa saja ya. Sampai berusaha. Ada doanya nanti ya, ada doanya ya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah, gitu. Ada doa sambil berusaha. Berusahanya apa? Kalau di dunia itu berusaha kita, tenangnya hati kita adalah dengan Allah, gitu, bukan dengan yang lain-lain. Gantungannya, sandarannya, tujuan hidupnya, cita-citanya adalah Allah. Itu nanti yang dijadikan apa? Jiwa yang tenang. Ini ada cerita ya. Cerita dari siapa ini? Al-Hafidh Muhammad Ibn Al-Mundir Al-Harawi Al-Ma'ruf Bisyukur, di dalam kitab Al-Ajaib. Kitabnya namanya Al-Ajaib, dengan sanadnya dari Kubas bin Zurain Abu Hashim qala usirtu, yang cerita siapa? Kubas Ibnu Zurain Abu Hashim. Dia cerita, usirtu fi biladir Rum. Apa? Saya ditawan. Saya pada perang, saya pernah ditawan di negara Romawi. Ditawan oleh tentara Romawi. Terus fajama'anal malik, lalu raja, jadi kaisar Romawi itu mengumpulkan kami. Dikumpulkan para tawanan, dikumpulkan. Wa aradu alaina dinahu, dan dia menyodorkan kepada kita agamanya. Akhirnya kita dipaksa untuk ikut agamanya, untuk masuk Nasrani. Ala annaman tana'a duribat unuquhu, bahwa siapa yang tidak mau masuk agama Nasrani maka dipenggal lehernya. Tawannya 4 orang ditawan, sama raja dipaksa untuk murtad. Kalau tidak mau murtad dipenggal. Maka fartad dasalasah, lalu ada 3 orang yang murtad, 4 orang yang 3 murtad, yang 1 tetap ya. Lalu datanglah Ar-Rabi yang keempat ya. Maka gimana Ar-Rabi?
Jadi yang 3 murtad ya, 3 murtad, terus yang keempat dipaksa murtad, dia famtana, dia tidak mau. Fauduribat unukuhu, lalu dipenggal lehernya, wa ulqiya rasu fi nahri hunaka, dan kepalanya dilempar di sungai di sana. Farosaba fil ma, lalu kepalanya tenggelam di air. Terus kemudian menyembur, lihat, ala wasilma, setelah tenggelam, kepalanya menyembur lagi ke atas permukaan air. Wa naudhara ila ulaika salasa, dan kepala itu bisa melihat kepada 3 orang yang murtad itu. Ya, teman-temannya yang murtad tadi dilihat oleh kepalanya dia. Terus dia mengatakan, dipanggil bisa ngomong, ya fulan, ya fulan, ya fulan, masing-masing dipanggil, yunadihim bi asma'i, dipanggil namanya. Wahai fulan, dipanggil namanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus summa ghasa fil ma, lalu kepalanya kembali tenggelam. Nah, kemudian maka hampir orang-orang Nasrani itu masuk Islam semua melihat kejadian seperti itu. Jadi hampir banyak sekali, hampir semua gitu ya, akan masuk Islam. Lalu sampai singgasananya Raja Romawi itu terjatuh, wawakoa. Kemudian 3 orang itu kembali taubat kepada Islam, balik Islam lagi. Kemudian datanglah tebusan dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, fakhulisna, maka kita dibebaskan. Setelah itu terjadi tukar-menukar tawanan, terus kami dibebaskan. Gitu. Berarti 3 orang yang murtad tadi kembali menjadi Islam lagi. Gitu. Gitu. Ini doa supaya kita dikasih jiwa yang tenang, ya. Sudah dibaca ya. Nabi pernah bersabda kepada rajul, seseorang, Qul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Gitu ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma, ya Allah, ini aku as'aluka, saya mohon pada engkau, nafsan, jiwa, mutmainnah, yang tenang, bika, dengan engkau, jiwa yang tenang kepada engkau, tu'minu biliqa'ik, yang dia iman dengan perjumpaan dengan engkau, wa tardo biqada'ik, dan ridho dengan ketentuan engkau, wa taqna'u bi'ata'ik, dan dia qanaah, dia puas dengan ini. Berarti jiwa yang tenang gimana? Yang pertama apa? Tentramnya bersama Allah. Yang kedua, yakin kalau dia akan ketemu Allah. Makanya semua upayanya dimaksimalkan untuk mempersiapkan berjumpa dengan Allah. Terus ridho dengan ketentuan Allah, tidak pernah nolongso, tidak pernah ngersulo. Saya yakin semua ketentuan Allah adalah kebaikan, ridho, rela. Terus takna'u, puas dengan pemberian Allah. Dikasih apa? Alhamdulillah, ya. Ini itu orang yang jiwa itu tanda apa? Sudah di dunia sudah tenang, ya. Di dunia sudah bahagia, sudah tenang. Nanti kalau mati, kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Kalau orang bisa begini, hatinya tenang. Saya sudah mutmainnah belum ya? Ya kamu sudah tenang belum? Masih bingung ya, sumpah kayak gitu ya, nyelongso. Ya. Padahal uangnya banyak, nangis. Ya. Itu ya nanti jangan kalau mati, nah untuk bilang tadi bukan termasuk jiwa mutmainnah. Gitu ya. Terus masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, maksudnya digolongkan bersama hamba-hamba Allah. Ya. Berarti siapa? Orang-orang yang dulu di dunia semua kesempatan hidupnya, semua fasilitas yang Allah berikan digunakan untuk menghamba kepada Allah. Gitu ya. Pokoknya semua itu fasilitas untuk menghamba, bukan untuk yang lain-lain. Fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.